Ya, selamat malam atau selamat sore menjelang malam kali ya untuk minasang semuanya. Apa kabar nih? Wah, kita terakhir kali ketemu lewat webinar ini waktu itu 3 bulan yang lalu ya tentang tempat-tempat di Gala Yuzawa dan semacamnya. Nah, kali ini dari Gentio kedatangan lagi tamu yang sama dari JR East tentang Amazing Spring Around Tokyo. Kenapa Mei-nya dikasih warna putih di gambarnya? Karena ini tentang apa sih yang bisa kita nikmati di sekitar Tokyo di bulan Mei di musim semi. Jadi sebenarnya pada saat musim semi itu keindahan-keindahan di sekitar Tokyo itu nggak cuma masalah bunga sakura aja, tapi ada banyak opsi-opsi lain di area-area sekitar Tokyo dan ada tempat-tempat mana kita bisa menikmati bunga-bunga yang juga bukan hanya sakura, ada banyak jenis-jenis bunga yang lain. Nah, untuk tahu seperti apa dan keindahannya dan menariknya seperti apa ya, nanti kita akan tanya-tanya sama bintang tamu kita nih. Oke, kita lihat yuk berikutnya kita bahas tentang agenda hari ini. Ya, acara hari ini nanti pertama mengenai perkenalan pembicara tamu, fotonya ada di sebelah kanan itu namanya Nazrul dari JR East. Lalu nanti juga ada pembahasan tentang 3 tempat yang kita bisa menikmati pemandangan bunga, itu ada Fuji Shibazakura, lalu ada Hitachi Seaside Park, Ashikaga Flower Park. Di slide ini tuh masih ada juga informasi-informasi menarik tentang Gala Yuzawa lagi dan juga tentang JR East. Apa sih nanti informasi kita akan tanya-tanya. Pertama kita sambut dulu nih. Nazrul, mana Nazrul? Selamat Halo, malam semua. selamat Jumpa malam. lagi Akta. Apa Ya, kabar? baik. Bagaimana di sana? Baik. Baru-barunya cuacanya selalu hujan nah. Jadi mungkin bukan gitu hangat, tapi masih hangat. Ini bulan Ya, Jun ya. ya, ya. Tahunya bulan Jun sebenarnya cuacanya hangat sedikit. Ya, sama-sama. Di sini juga kadang-kadang masih ada hujan, tapi kadang-kadang juga terasa panas ya di Indonesia juga. Oh, begitu. Tapi di sini sekarang udah lumayan lagi senang nih, soalnya kan kita tahu Jepang udah mulai buka untuk wisatawan yang pakai grup tour berpemandu. Ya. Jadi ya semoga Soalnya semua orang hmm, tanya bila kalau untuk orang individu bisa pergi hmm, ke Jepang, semua orang tanya, saya pun mau tahu bila ya, orang ya, individu ya. pergi wisata kepada Jepang. Hmm, hmm, Saya pun ya. tunggu, mungkin kita pun tunggu sekarang. Betul, betul, iya. Sama di sini juga pertanyaannya sama, jadi kapan nih FIT bisa jalan lagi ke sana? Iya, sama kami juga sedang tunggu lagi berdoa, semoga dalam waktu dekat ada informasi baru. Cuma dengan ada informasi tentang sekarang grup tour udah bisa jalan, mungkin sebentar lagi kita ke Ya, depannya bisa mulai jalan-jalan lagi. Jadi kita bisa menikmati apa yang akan dipresentasikan sama Nazrul langsung ya nanti di Jepangnya. ya. Jadi kita Hmm, hanya bersedia untuk bila ya, Jepang bisa untuk orang individu, hmm, semua informasinya udah ada. Jadi cuma tunggu saja siap. untuk sekarang. Oke. Siap. Oke, sekarang nanti habis ini kita akan bahas-bahas lagi lebih jauh lagi sama Nazrul. Ya, Jadi sampai jumpa sebentar lagi ya, Nazrul. ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke topik utama yang akan dipresentasi sama Nazrul, kita lihat dulu slide berikutnya. Ya. Nah, nanti kalau dari Minasang ada pertanyaan-pertanyaan apapun tentang bunga musim semi di Jepang, jangan lupa kasih komentar langsung di komen di Facebook, atau nanti juga setelah event selesai kalau misalnya mau ditaruh tulis aja komentarnya, pertanyaannya apa, nanti coba kami jawab ya, entah itu dari kami sebagai Gential ataupun dari Nazrul juga dari GRI. Oke, berikutnya. Oke, nanti ini pembahasan utama yang akan kita bahas di hari ini. Jadi ada beberapa opsi atau alternatif nih kalau mau jalan-jalan di sekitar Tokyo untuk menikmati pemandangan bunga. Nggak cuma di Tokyo-nya aja, ada 3 tempat di sini yang kita bisa lihat nanti. Yang pertama ada Fuji Shibazakura Festival. Itu yang bisa kita lihat di pojok kiri bawah ya. Yang ada hamparan bunga di bawah itu yang warnanya hampir sama sakura. Lalu juga ada Ashikaga Flower Park dengan bunga-bunga wisterianya, dan juga ada Hitachi Seaside Park dengan bunga nemophilanya. Ini kalau kita lihat di sini kita bisa lihat kalau durasi perjalanannya pun nggak terlalu susah ya, sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi dari Tokyo itu kalau mau ke area Fuji Shibazakura Festival itu dengan kereta api sekitar 2 jam dan plus bus sekitar 40 menit. Atau kalau ke Ashikaga sekitar 1,5 jam dengan kereta api juga. Untuk Hitachi Seaside Park nggak jauh beda, 1,5 jam dengan kereta api, lalu ditambah dengan bus cuma sekitar 15 menit. Jadi bisa jadi alternatif nih buat jalan-jalan, siapa tahu bosan kan cuma di area
kota doang di Tokyo. Jadi kalau mau lihat pemandangan bunga dan yang bunganya bukan sakura, ini beberapa opsi yang menarik nih. Dan sepertinya juga mungkin dari Nazrul akan cerita-cerita, karena nih sepertinya area-area ini walaupun di luar Tokyo tapi bisa ke cover sama JR East Pass yang pakai Tokyo White Pass. Nanti bisa kita tanya-tanya juga sama Nazrul gimana caranya. Oke, berikutnya. Iya, oke nih video pertama nih, hari pertama. Jadi nanti ini ceritanya ada 3 hari jalan-jalan ke tempat yang berbeda, ke pemandangan bunga yang berbeda, naik kereta api semua. Ini nanti kita akan diceritain lebih lanjut lagi sama Nazrul kira-kira kemana aja kita akan jalan-jalan. Ya. Jadi untuk trip ni ada 2 orang dari Thai yang ada di Jepang, namanya Jack and Amy. Jadi Jack and Amy sebenarnya orang staff dari Gala Yuzawa. Jadi mereka duduk di Echigo Yuzawa. Jadi untuk hari pertama mereka harus pergi dari Echigo Yuzawa ke Tokyo sebelum ke Gunung Fuji untuk Fuji Shibazakura. Jadi ini ceritanya ya di dalam. Untuk orang yang pertama kali untuk orang yang enggak pernah pergi ke Jepang itu dia duduk di dalam begini semuanya luas sini, tingkapnya pun besar. Jadi cara duduknya semua bisa jalan begini Cuacanya pun bagus. Kemudian dari Echigo Yuzawa mereka sudah sampai ke Tokyo. Jadi dari sini mereka transfer. Jadi transfernya untuk kereta pertama mereka naik dari Tokyo di area Tokyo. Untuk kereta ini, kereta khas ini kereta Spazia Kinugawa Jadi untuk kereta ini selalunya orang biasa enggak selalu naik untuk kereta ini, kereta khas sekali. Jadi untuk kereta unik ini berarti kereta ini khas untuk dari ke Tokyo ke area Fuji Jadi di dalamnya kursinya semuanya besar di sini, ada footrest lagi dalam sini. Ada orang pun kalau ada luggage, kira luggage yang kecil bisa muat di depannya. Tapi selalunya kalau ada luggage yang baiknya letak di belakang. Di belakang ada ruangnya khas untuk luggage ini. Makanya jadi namanya Spazia jadi luas sebenarnya, jadi luas. Nyaman banget untuk penumpang untuk naik kereta ini Dan mereka pun untuk ini mereka pergi bulan Mei. Jadi bulan Mei orang turisnya, orang wisatawannya enggak ada. Jadi kirakan bukan begitu sibuk katanya. Jadi mereka sampai di sini. Jadi dari sini pun mereka mau kena transfer lagi Jadi sebenarnya sini ada iklan Ini adanya Chuo Line. Ini ada satu kereta jenis E353. 353. Jadi ini E353 itu kereta di jalur Chuo. Jadi nama keretanya Kaiji. Jadi dari Kaiji dia naik transfer lagi baru bisa pergi ke Fuji. Soalnya untuk kereta ni pun ini Limited Express namanya. Jadi dia berlainan dengan kereta biasa yang selalunya orang katakan di Tokyo selalunya macam itu kereta yang Yamanote, itu kereta biasa. Ini kereta Limited Express, dia lagi laju. Ruangnya, areanya lebih spacious Space masih ada lagi. Jadi yang untungnya untuk Jack and Amy pun cuacanya pun bagus di sini, enggak ada hujan. Jadi mataharinya kuat masa tu. Ini bulan Mei. Jadi cuacanya bagus sekali. Kangen banget lihat pemandangan kota dari dalam kereta seperti ini Jadi di dalamnya pun ada letak itu hook pun ada, itu airconnya semua ada. Jadi dalamnya semua tetap ada, fasilitasnya semua ada. Jadi dari sini mereka baru sampai. Jadi itu selalunya orang yang pernah pergi ke Mount Fuji, Kawajiko, naik itu Fuji Q Railway. Itu ada antara jalur yang antara terkenal di kawasan Fuji, sebenarnya Fuji Q Railway. Orang tahu gambarkan Fuji Q Railway, Gunung Fuji. Jadi Gunung Fuji di sana. Dan mereka menggunakan satu itu JR Tokyo White Pass. Nanti saya akan terangkan apa tu Tokyo White Pass. Jadi dari sini mereka naik kereta yang ketiga. Ini kereta ketiganya itu Fujisan View Express. Jadi dari namanya apa Fujisan View Express. Fujisan tu Gunung Fuji. Jadi dari sini mereka boleh katakan boleh nampak pemandangan Gunung Fuji Dan mereka dapat
Ada dapat itu pemandangan baik sekali untuk Gunung Fuji. Dalamnya semua, interiornya semua ada desain kayu ya. Orang selalu katakan, wah ini macam rumah ya. Rumah yang fantastis katanya. Interiornya mewah banget ya. Banyak kata, orang selalu gambarkan keretanya, keretanya bukan macam kereta, macam rumah sebenarnya dalam. Iya. Kerasa eksklusif ya. Ya. Jadi dari sini, itunya Gunung Fuji ya. Wah, itu Gunung Fuji itu ya? Wah. Bisa. Pemandangannya bisa dari dalam keretanya. Wah, Cuacanya bagus, itu kerana itu namanya Fujisan View Express. Jadi dari Tokyo ke Gunung Fuji bisa nampak Gunung Fuji. Di sini pun ada kereta ya, kereta Naruto ya di sini. Kereta Naruto ya. Pun bisa naiki dengan JR Tokyo White Pass. Mereka pun untung dapat nampak kereta Naruto di sini. Keren banget. Itu JR East. Jadi untuk Fuji-Q Railway aja, itu aja kecualinya. Enggak bisa dengan JR East Pass. Untuk itu perlu tiket yang separate katanya. Beda ya. Ya. Jadi untuk hari pertama, Jack and Amy perlu transfer ya dari Ichigo Yuzawa sampai Fuji-Q di kawasan Fuji-Q. Jadi sampai di Fuji untuk Fuji Shibazakura ya. Iya. Oke. Berikutnya ya, kita lihat lagi ada apa nih. Ya, jadi untuk sini, jadi ini saya akan jelaskan ya semua yang kereta yang Jack and Amy naiki. Jadi untuk pertamanya mereka ada di Gala Yuzawa ada di Ichigo Yuzawa. Jadi Ichigo Yuzawa tu ada di prefektur Niigata. Jadi untuk dari Niigata ke Tokyo mereka harus naiki Joetsu Shinkansen. Dia antara Tokyo dan Niigata. Jadi untuk Joetsu Shinkansen ini dia mula pada tahun 1982 dan nanti ke bulan November ya. Nanti ada ulang tahun ke-40 ya, sudah 40 tahun. Nanti ada ulang tahun ya. Dan untuk saat ini sekarangnya hanya kereta jenis E2 sama E7, E2 sama E7. Dahulunya ada E4 tapi sudah dihentikan Oktober 2020. Jadi yang paling barunya E7. Jadi kalau bisa naik E7 ya paling untung sekali. Jadi sekarang yang aktif itu E2 sama E7 ya? Ya. Nanti akan datang lagi, ada E8 pun ada tapi belum lagi. E8 ada lagi. Wah, menarik banget. Berikut. Lagi satunya Spatial Kinugawa. Jadi untuk Spatial Kinugawa itu kereta yang kedua yang Jack and Amy naiki. Jadi untuk Spatial Kinugawa dari Shinjuku ke Kinugawa Onsen ya. Jadi di Kinugawa Onsen nanti mereka tukar ke E353. Jadi untuk Spatial Kinugawa ni sebenarnya dia bukan JRE saja yang operasinya. Dia sama Tobu Railways, itu railway private ya katanya. Kemudian lagi satu keretanya itu Kaiji. Jadi Kaiji-nya series keretanya E353. Jadi kereta ini sebenarnya antara Shinjuku dengan Kofu. Lagi satu namanya pun ada Azusa. Untuk orang yang selalu ke Matsumoto di Nagano, sebenarnya mereka naik Azusa. Sama kereta jenisnya, cuma servisnya namanya lain, itu Azusa. Jadi ini dari Shinjuku ke Matsumoto. Lagi satu pun ada Fuji Excursion. Fuji Excursion dia khas untuk dari Shinjuku ke Kawaguchiko. Selalunya orang sebutkan Mount Fuji, sebenarnya Mount Fuji, Gunung Fuji dengan Lake Kawaguchi atau Kawaguchiko. Jadi selalunya untuk dari Shinjuku ke Kawaguchiko, selalunya naik Fuji Excursion. Dan untuk kereta ni pun baru juga ya, dari tahun 2017 ya udah ada. Baru 5 tahun ya, jadi masih baru banget. 5 tahun. Baru juga kereta ni. Wah, saya tertarik banget tuh sama yang Fuji Excursion. Jadi kita bisa langsung dari Shinjuku langsung ke Kawaguchiko berarti ya untuk jalan-jalan ya. Habis kemudian yang kereta yang terakhirnya ya itu Fujisan View Express ya. Jadi Fujisan View Express tu keretanya khas untuk orang yang mau pemandangan Gunung Fuji dari dalam kereta ya. Jadi itu ya gambarnya di ujung ke pemandangan dari jendela keretanya bisa nampak Gunung Fuji di situ. Jadi untuk kereta jadi untuk kereta ni dia antara Otsuki sama Kawaguchiko baru memasuki layanan dari dalam 6 tahun dahulu, 2016 tahun.
Kemudian kursinya pun bagusnya tanpa reservasi yang ditanggung oleh JR Tokyo White Pass. Jadi itu ada satu syaratnya. Jadi itu sebenarnya kereta. Jadi mereka datang jauh ya dari prefektur Niigata, kemudian ke Mount Fuji. Jadi harus lalui Tokyo, dari Tokyo tukar ke kereta, dan 3 kereta ya bisa untuk ke di area Fuji. Oke. Ini kayaknya menarik banget gambar foto-foto di dalam interiornya tuh. Wah, saya juga pengen coba banget nih nanti kalau udah sampai sana. Ya, mereka pun ada untung ya. Jadi untuk masa dari ke prefektur Niigata pergi ke Tokyo ke Fuji, mereka pun dapat lihat ya kereta-kereta lainnya seperti Fujisan Express. Kemudian untuk orang yang tahu ya, itu Thomas the Train pun ada kereta khasnya namanya Thomas Land Train di situ. Kemudian lagi satu keretanya itu Naruto dan Boruto di situ. Keretanya semua bisa dinaiki kalau seorangnya ada JR Tokyo White Pass. Jadi kalau ada Tokyo White Pass ini praktis ya, jadi bisa pakai untuk macam-macam tujuan sebenarnya ya, nggak cuma sekedar di Tokyo-nya aja sebenarnya. Ya. Seru banget. Oke, jadi sekarang ada poll ya. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 7 kereta di sini ya, untuk semua pengacaranya, apakah yang anda pernah menaiki salah satu dalam kereta ini? Joetsu Shinkansen, Spatial Kinugawa, E353, Fujisan, Thomas Land, Fujisan, ada banyak lagi. Semua udah naik atau satu pun belum naik? Akita-san bagaimana? Saya juga mungkin untuk saat ini masih yang belum pernah naik semua yang katanya. Makanya sekarang tertarik banget nih kalau udah bisa ke sana mau naik antara 6 ini. Satu pun nggak naik ya? Belum. Untuk saya kalau Nazrul gimana? Saya udah naik itu Joetsu Shinkansen untuk dari Tokyo ke Niigata. Sebab Joetsu Shinkansen ya. Kemudian untuk E353 udah naik jadi dari Matsumoto. Matsumoto ke Nagano sebenarnya. Shinjuku ke Matsumoto, salah. Shinjuku ke Matsumoto, E353-nya udah naik. Ya, lagi 3 tuh 3, 4 belumnya. Jadi untuk 2 ni aja. Target saya nanti kalau ke sana saya mau coba itu yang spesial Kinugawa sama yang E353 itu bentuk keretanya juga keren banget. Iya, betul. Semoga dalam waktu dekat bisa langsung nyoba ini kereta pakai Tokyo White Pass, kalau bisa langsung jalan-jalan pakai macam-macam kereta juga ya. Kalau untuk saya, kalau bisa pergi ke Jepang lagi, kalau pergi ke Gunung Fuji, saya mau naik itu Fujisan View Express. Dia interiornya banget sekali, right? Kemudian kalau cuacanya bagus pun bisa nampak Gunung Fuji dari dalam kereta lagi. Hebat. Ya. Ini kalau lihat di komen ada yang jawabnya belum pernah, tapi ada juga yang bilang udah pernah ABCD. Wow, ini siapa? Akio Kobori-san. Wah, udah ABCD udah pernah semua katanya. Terus ada Amanu bilang udah A dan C, jadi udah yang Joetsu Shinkansen sama yang E353 ya, yang Kaiji ya. Amanu juga bilang B juga udah pernah. Wow, jadi udah 3 dia, udah dari Joetsu, Spesial, Kaiji. Ya. Semoga nanti setelah tahu ini lebih banyak lagi orang Indonesia naik kereta yang dipresentasiin hari ini ya. Iya, jadi mungkin kalau bisa pergi wisata ke Jepang nanti masa OPT-nya udah ada, Joetsu Shinkansen semuanya bisa naik. Siap, saya juga siap-siap nanti buat nyari-nyari research lagi yang mana aja yang menarik naik keretanya nanti, pemandangan yang mana yang paling cakep. Iya. Oke, berikutnya ada apa nih? Kayaknya saya ada quiz. Saya ada soalannya ya. Sebab mulai sekarang mereka berdua, Jack dan Amy akan ke Fuji Shiba Zakura Park. Taman Shiba Zakura. Tapi Shiba Zakura tu kalau dalam bahasa Inggeris tu sebenarnya apa? Saya ada 4 ya. Namanya apa? Itu Fern Phlox atau Petal Phlox, Moss Phlox atau Carpet Phlox. Kalau saya pikirnya yang mana satu? Saya sempat ragu antara B atau C, kali antara Petal Phlox atau Moss Phlox. Tapi kalau lihat dari jauh kan seperti moss ya, seperti lumut. Jadi mungkin ya. Kalau dari saya, coba kita lihat dulu di komen-komennya ada
Yang jawabnya apa nih yang lain nih? Untuk orang yang pertama ya, kalau untuk saya pun saya pertama kali dengan Shiba Sakura, kemudian namanya itu Phlox. Phlox itu apa? Lumut ya, seperti apa yang kita selalu lumut. Tapi namanya Sakura, tapi lumut. Jadi sebenarnya apa begitu? Jadi saya pun ada fikir juga begitu. Bila saya dapat tahu jawapannya, sebenarnya begitu. Ada jawapan ini lagi? Ada yang jawab Is Amano jawab C, Mosflox atau Mosping. Terus ada Fauzia Fitri bilang Carpet Fox OD berarti ya yang ini ya. Kalau Nopi Fajar Mosflox juga. Wah, ada yang jawabnya Mosflox, ada yang jawabnya Carpet Fox. Yang mana nih yang benar? Penasaran juga. Jadi saya akan berikut jawabannya. Jadi Mosflox ya. Sebenarnya seperti yang apa kata Akita-san katakan tadi, itu saya fikirkan Shiba Sakura tu bukan sakura ya, sebab namanya sakura. Kalau sakura tu cherry blossom kan, tapi nama sebenarnya Mosflox. Kalau Mosflox tu gambarnya lumut. Kenapa begitu? Sebenarnya itu Shiba Sakura tu bukan jenis sakura. Kalau untuk pemandangan orang, mereka lihat macam sakura, tapi sakura atas pokok. Kalau untuk Shiba Sakura, dia dekat dengan tanah. Jadi dikasih nama Shiba Sakura itu Sakuranya karena warnanya mirip-mirip sama sakura ya. Lihatnya seperti sakura, tapi berlainan, bukan sakura langsung. Sebenarnya dia lagi hampir dengan lumut. Jadi nama sebenarnya Mosflox. Tapi untuk orang Jepang, mereka lihat ini bukan lumut, ini macam sakura, jadi namanya Shiba Sakura. Tapi jenisnya lain. Dan ikonik ya biasanya kalau kita lihat Shiba Sakura ini, karena biasanya kalau kita lihat di poster atau kita lihat di film atau di video-video, biasanya pasti paduan antara lumut atau si Shiba Sakura ini dengan Gunung Fuji biasanya. Itu pemandangan yang ikonik biasanya jadi ini. Sebab selalunya untuk sakura, selalunya orang gambarkan sakura bulan April, tapi Shiba Sakuranya selalunya dalam bulan Mei. Jadi cuacanya hangat sikit, bisa nampak Shiba Sakura. Jadi berlainan ya. Selalunya untuk sakura bulan April selalunya, untuk Shiba Sakura mungkin lewat sikit. Jadi kalau nanti ada wisatawan yang mungkin terlambat ya datang ke Jepang, nggak bisa datang di bulan April, tapi datang di awal Mei, bisa lihat si Shiba Sakura ini di selalunya bunga-bunga. Soalnya bunga selalunya orang gambarkan sakura dulu dalam bulan April, kemudian bulan Mei, bulan Jun, mereka nggak tahu apa bunga lagi, ada banyak bunga sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan satunya itu Shiba Sakura. Hari ini kita bisa lihat alternatif, ada bunga-bunga apa aja yang bisa kita nikmati ya berarti di bulan Mei ya. Oke, berikutnya. Oke, jadi mereka ada di sini ya, video nomor 2 untuk Jack and Amy. Mereka baru sampai kepada Fuji Shiba Sakura Festival untuk hari ke-1. Wah, seru nih kayaknya nih. Jadi mereka sudah naik, sudah turun dari Fujisan View Express. Jadi mereka sampai untuk Fuji Shiba Sakura Festival ya. Jadi di sini stasiunnya. Jadi dari sini mereka naiki bus. Jadi busnya sekejap ya, berapa minit saja. Jadi selepas bus, mereka sampai ke tamannya Fuji Shiba Sakura Park ya di sini. Jadi bisa nampak itu semua di Fuji Shiba Sakuranya ya, jenis bunganya berlainan dari sakura yang biasa sebab bunganya dekat dengan tanah. Jadi kerana gitu orang selalu gambarkan itu sakura, tapi jenis karpet katanya. Ini sakura. Ini sakura ya. Kalau sakura sebenarnya di atas pokok. Tapi Shiba Sakura di bawah tanah. Shiba Sakura bukan atas pokok, dia berlainan. Ini semua hamparan yang pink ini berarti Shiba Sakura semua ya? Cuma Shiba Sakura. Dan selalunya untuk Shiba Sakura dia dekat dengan tanah, dan selalunya dia atas dekat dengan gunung. Jadi sini ya itu ada gunung itu Fuji. Itu seperti gunung Fuji kecil ya tadi ya. Jadi yang jauh tuh gunung Fuji yang sebenar, yang depannya itu mini gunung Fuji di situ. Wah, seru banget.
Jadi Shibazakura Park ini luasnya, besar tempatnya. Jadi hampir 1 hari pun bisa untuk sesiapa, untuk wisatawan jalan di seluruh taman di sini ya. Bisa Jadi puas untuk ngeliatin Shibazakura dan Gunung Fuji nih seharian kalau ngeliat kayak begini. ya, mereka Jakkan-emi pun untung ya cuacanya bagus di sini, Ya, cerah mataharinya ada sekali. kuat, dan cuacanya terang. Jadi kan bunganya pun warnanya pun keluar ya. Iya, Merah bunganya ya semua keluar di sini. Jadi warnanya semua hebat sekali. cantik banget. Jadi cuacanya pun bagus. Untuk Gunung Fuji selalunya orang kata Gunung Fuji nggak bisa nampak ya sebab selalunya ada banyak awan. Tapi untuk kali ini awannya ada, tapi tak begitu berawan. Jadi kan bisa nampak untuk Gunung Fuji. Jadi di sana pun ada dessert pun ada, itu kedai souvenir pun ada di situ. Jadi kawasannya di sini ada satu karakternya namanya Peter Rabbit. Mungkin ada orang tahu itu Peter Rabbit untuk cerita apa katanya, cerita dongeng ya, cerita fantasi. Itu tema restorannya Peter Rabbit ya berarti. Peter Rabbit. Dan jadi bisa menikmati makanan di sini sambil melihat si Shibazakura bersama Gunung Fuji. Soalnya orang kata bila mereka dah sampai di sini mungkin dalam pukul 10 pagi, 11 pagi. Jadi sekejapnya itu lunch time ya. Jadi kalau ikut dunia waktunya itu kan best sekali lah untuk lunch. Jadi di dalam temanya semua untuk Peter Rabbit di sini. Mungkin untuk orang Jepang sebenarnya ada rasa timangannya ya, rasa rapatnya dengan Peter Rabbit di sini. Mungkin di dalam sini pun ada itu apa nak katanya ya, yokan pun ada. Yokan tu ada satu jenis kue ya katanya, kue Jepang. Yokan ya. Yokan pun ada di situ. Mungkin souvenirnya di situ, keychainnya ada banyak souvenir di sana. Kawan saya ada ke sana katanya semua mau beli gitu. Figurnya lucu-lucu banget. Di sini ada kafenya jenis English Garden ya. Jadi di sini kalau cuacanya bagus bisa makan di luar ya, outdoor dining bisa di sini. Jadi bisa outdoor dining tadi itu sambil ngeliatin Shibazakura dari dekat. Jadi temanya ada lah di sini, sebab temanya hampir dengan English Garden. Ini carakan konsepnya untuk makan di luar, outdoor dining di sini. Jadi sebenarnya kawan saya kata itu bila nampak itu dishnya datangnya cantik sekali, nggak mau makan sebenarnya. Cuma makan di sini outdoor sama dengan backgroundnya ada Gunung Fuji ya, semua hebat sekali. Kemudian selepas itu mereka sudahlah untuk hari ke-1, jadi mereka ke hotel ya. Hotelnya hampir dengan Gunung Fuji di sini. Jadi dari balkoninya bisa nampak ya Gunung Fuji lagi di sini. Dari arah hotelnya nih ya bisa kelihatan Gunung Fuji juga ya. Kawasannya dekat di situ, sama dekat cuacanya pun bisa nampak. Cuacanya lagi bagus banget ini. Beruntung ya mereka. Beruntung banget. Untung sekali. Kemudian di sini pun di area Fuji ada sesuatu makanan yang khas ya di sini. Gambarnya di sini. Namanya Hoto. Hotonya jenis udon ya. Mungkin ada untuk orang Indonesia mungkin tahu udon tu dia jenis mie. Agak mie tebal ya. Dia punya mie-nya gede-gede sebenarnya. Iya. Nanti mereka akan tunjuk dengan bentuknya. Bentuknya gede sikit di situ. Ini sayur semua ya isinya ya selain udon. Selainnya ada daging sikit, tapi kalau perlu sayur semua pun bisa sekali. Mau order sekali di sana. Wah, jadi lapar. Sayurnya semua. Di sini semuanya orang katakan sayurnya semua sayur gunung ya, mountain vegetable semua di dalam. Pasti segar itu sih setelah fresh banget pasti. Jadi ini untuk malam 1 ya. Mereka pergi di banyak kawasan dalam hari ke-3. Jadi hari ke-1 udah habis. Jadi kemudian ini hari ke-2.
Itu video kedua. Jadi saya akan jelaskan ya. Ini Shiba Zakura. Kalau nama Inggrisnya Moss Phlox. Soalnya period mekanya akhir April hingga awal Mei ya. Jadi selalunya mungkin sikit lewat daripada sakura yang biasa. Iya. Tapi ini pun bertanggung dengan cuacanya. Jadi mungkin bervariasi setiap tahun. Tapi selalunya akhir April hingga awal Mei. Dan dia berlainan dengan sakura yang biasa kerana itu bunga tumbuhnya dekat dengan tanah, bukan atas pokok. Jadi sebenarnya bukan spesiesnya sakura sebenarnya, tapi Bukan. karena warnanya mirip sama Cuma sakura disebut sama orang Jepang Shiba Zakura gitu ya. namanya je sama Namanya. Shiba Zakura sebab Shiba lihatnya bentuknya seperti sakura tapi jenisnya lain. Jenisnya berbeda ya. Kemudian tempat yang mereka wisata itu namanya Fujiiba Sakura Festival. Dia ada di prefektur Yamanashi dan cara menuju ke sana mereka turun di stasiun Kawaguchiko kemudian naik bas selama 40 minit. Jadi untuk perjalanannya dari Tokyo Shinjuku ya, naik kereta api 2 jam, kemudian di stasiun Kawaguchiko 40 minit bas. 40 menit. Jadi untuk keretanya mereka naik limited express Fuji Excursion. Ini kayak yang di video tadi pas berangkatnya berarti ya naik si limited express. Ini Fuji Excursion. Jadi kalau ikut mapnya ya, ikut petanya mereka ada di kawasan utara Gunung Fuji. Gunung Fuji ada di selatan. Agak bawahnya situ ya. Agak bawah sedikit. Betul. Kemudian hari kedua mereka akan pergi ke Hitachi Seaside Park sebab itu kereta di Hitachi Seaside Park ada bunga jenis namanya Nemophila. Soalnya kalau Nemophila ada nama timbangannya ya, ada nama panggilannya. Nama panggilannya apa? A. Bluebell, B. Blueberry Blossom, C. Baby Boy Blooms atau D. Baby Blue Eye. Kita pernah dengar namanya itu Nemophila dan nama panggilannya? Nemophila pernah dengar, pernah lihat dari foto-foto juga. Nah, tapi saya juga masih kurang yakin nih kalau untuk versi nama panggilannya yang mana nih yang benar antara A, B, C atau D. Antara B atau D mungkin ya. Kalau dari jauh kayak blueberry. Karena warna-warnanya kayak blueberry. Selalunya orang katakan itu bunganya kecil. Bunganya kecil ya, dalam size-nya dalam 2 atau 3 cm saja. Dan sama dengan Shiba Zakura ya, dia hampir dengan tanah di bawah ya. Jadi macam kapet sebenarnya. Dan warnanya biru, bukan biru gelap katanya, birunya biru muda. Agak biru muda ya. Nah, kira-kira nih Minasang ada yang tahu nggak nih jawabannya? A. Bluebells, B. Blueberry Blossoms, C. Baby Boy Blooms, atau D nih Baby Blue Eyes. Ada jawaban dari audiens? Ada jawaban nggak nih dari apa Minasang? Kita tunggu dulu sebentar nih, kita lihat ada komen nggak. Dibagi 10 saat lagi. Kalau dari Nazrul jawabannya udah tahu dong. Saya akan bagi jawabannya. Jawabannya saya udah tahu. Udah tahu. Tunggu sebentar nih. Saya juga masih lagi mikir nih B atau D ya. Sebab orang katanya ini namanya mesti ada blue. Ya, pasti harus ada blue. Saya juga mikirnya gitu, pasti harus ada blue-nya nih pasti yang. Jadi C-nya antara mungkin A, B, D. Mungkin coret ya. Maksudnya mungkin bukan. Mesti ada blue. Sebab warnanya blue, jadi namanya mesti blue. Nama panggilan mesti blue. Gitu saya dulu deh yang jawab kali ya. Saya jawab kayaknya Baby Blue Eyes deh. Saya masih bingung sih, masih Blueberry Blossoms bisa, Baby Blue Eyes bisa. Karena dari jauh kayak blueberry juga. Bisa, ya. Oh, ini ada yang jawab nih. Ada yang Ismano bilang D, Baby Blue Eyes. Baby Blue Eyes. Terus ada yang jawab A juga nih, Fauzia Fitri, Bluebells. Ya bisa juga ya, ada kata blue-nya juga soalnya nih. Bluebell pun masih bisa ya namanya. Iya, masih agak masuk akal juga ya. Oke deh, jadi udah penasaran nih, kira-kira apa ya jawabannya ya? Oke, jadi kita berikut jawabannya Baby Blue Eyes. Namanya Baby Blue Eyes. Namanya Baby Blue Eyes karena itu namanya Baby Blue ya. Baby Blue itu kalau bahasa Indonesia katanya
biru muda begitu. Biru muda. Jadi kirakan kalau bahasa Inggeris tu light blue. Jadi kalau light Light blue blue. tu ada nama panggilannya seperti baby blue. Dia I bukan see. katakan Jadi bukan macam bayi ya. dia bukan macam biru laut. Kalau laut tu orang Ya. katakan deep blue. Itu deep blue, itu biru itu yang gelap. Bukan begitu. Ini jadi biru karena muda ya, itu, masih di biru terang gitu ya. Ya. Jadi dia baby blue eye sebab bunganya kecil. Sebab bunganya dalam 2 atau 3 cm. Jadi kerana itu nama panggilannya baby blue eyes. Blue eyes. Menarik. Jadi congrats ya untuk sesiapa yang katakan baby blue eyes ya. Iya. Jadi Nah, untuk kita bisa hari lihat lebih kedua, jauh nih berarti nih di Hitachi Seaside Park ini, berarti kita bisa lihat si Nemophila tadi itu berarti ya. Ya. Jadi untuk hari kedua, jangan ini ke Hitachi Seaside Park. Oke, kita lihat lagi nih. Jadi hari kemarin mereka sudah itu breakfast ya, breakfastnya di sini. Kalau untuk Jepangnya, kalau duduk di hotel, selalunya breakfastnya kirakan buffet ya. Bahasa Indonesia apa itu? Buffet ya, sama ya. Biasanya tetap buffet sih. Buffet. Gitu. Ada kata prasmanan, tapi biasanya tetap pakai bahasa Inggris misalnya. Buffet saja ya. Jadi mereka bertolak dari hotel. Untuk di sini mereka bisa ya tolak dari area Fuji, naik itu Thomas Land Train. Thomas ya. Wah. Sebab Hitachi Seaside Park ada di prefecture lain ya. Dia ada di prefecture Ibaraki. Kalau untuk Ibaraki dia di timur Tokyo. Kalau Fuji-nya sebenarnya di barat timur. Jadi mereka mau bertolak ya dari barat ke timur. Dari barat ke arah timur berarti ya. Ya. Jadi selepas naik kereta Thomas Land, mereka naik E53 lagi pulang ke Tokyo. Jadi mereka sudah ada di Tokyo. Jadi dari barat ke timur. Jadi ke timur mereka naik kereta yang lagi satu di sini. Satu kereta yang khas di sini. Namanya Hitachi. Begitu macam brand itu television cuma yang Hitachi. Orang kata Hitachi. Hitachi bukan barang elektronik saja ya. Di sini bukan sekedar ada barang elektronik ya. Sebenarnya Hitachi itu ada nama tempat di Jepang sebenarnya. Hitachi. Jadi ini kereta apa namanya Hitachi di sini. Jadi dari Tokyo mereka naik itu Limited Express ke Katsuta. Di stasiun Katsuta mereka naik bus ke Hitachi Seaside Park. Jadi selamanya orang selalu nampak ya, mungkin untuk JNTU selalu iklan Hitachi Seaside Park ya. Ya. Jadi untuk semua orang yang mau ke Hitachi Seaside Park perlu ke stasiun Katsuta dulu. Dari Katsuta naik bus bisa pergi ke Hitachi Seaside Park. Praktis ya sebenarnya, simple banget buat dari Tokyo ke area Ibaraki, ke prefektur Ibaraki. Dan tamannya luas ya, tamannya besar di sini. Besar banget. Jadi bisa ya untuk satu hari untuk jalan seluruh taman di sini ya. Dan untuk di Hitachi Seaside Park, orang selalunya gambarkan Nemophila, tapi bunganya bukan Nemophila saja, bunga lain pun ada di sini. Cuma highlightnya baby blue eyes. Ini dia. Jadi baby blue eyes-nya biru muda ya. Jadi dari jauh orang gelarkan macam baby blue eyes, macam mata bayi ya, mata bayi yang warna biru. Oh, sampai ada minumannya Nemophila Blends tadi ya. Di sana pun ada kafe. Untuk taman-taman di sini semua taman ada kafenya ya dengan seru banget. Di sana pun ada itu food stall pun ada di sana. Jadi untuk sesiapa yang mau lunch time di sana, lalu ada makannya ada di sana. Makanan halal pun ada ya di sana. Tadi ada nampak itu tempat kan. Betul. Jadi untuk muslim pun nggak perlu khawatir soal makan pas lagi jalan-jalan ke Hitachi. Selalunya ada inquiry dari orang itu makanan muslim ada atau nggak ada. Ya. Dan selalunya orang gambarkan Hitachi Seaside Park ini kelihatannya. Itu sepanjang mata kelihatannya semuanya warna biru, itu Nemophila semua berarti ya. Tempatnya besar ya. Besar banyak. Mau jalan banyak di kawasan sini. Luas banget.
Jadi untuk di sini untuk hari kedua cuacanya bisa lihat ya, di cuacanya mungkin mendung sedikit, agak-agak mendung. tapi tidak berhujan ya. Ya, Jadi untung untung nggak sikit hujan. ya, tak hujan. Dan Tapi tetap untuk cantik ya, warna biru-birunya tetap nggak kalah sebenarnya sama mendung. sebenarnya Jack and Amy kata cuacanya mungkin mendung tapi bunganya masih biru. Karena untuk cuacanya mungkin karena cuacanya mendung, birunya lagi bisa lihat ya. Ya. Jadi birunya Nemophila justru yang mencerahkan cuacanya, mencerahkan suasananya ya jadinya. Selalunya kalau cuacanya terang mungkin birunya lagi katanya mengeluar kan, tapi untuk cuaca mendung pun bisa ya nampak. Itu terlihat cantik. Jadi bunganya pun kecil, bunganya dekat dengan tanah, bunganya kirakan dalam 2-3 cm begitu. Lumayan benar-benar dekat sama tanah ya. Kemudian ada orang pun tanya dari Hitachi Seaside Park ada Ferris wheel di kawasan jauh di sana. Ferris wheel-nya apa di sana? Itu Ferris wheel-nya tempat yang berlainan ya. Itu tempat yang jauh sebenarnya. Jadi, ini karena namanya Seaside itu berarti memang di samping berdekatan dengan laut ya berarti ya lokasinya ya. Sebab namanya Hitachi Seaside Park ya, Park untuk Prefecture Ibaraki di kawasan selatan Ibaraki itu ada terus beradap ke laut sebenarnya, Pacific Ocean. Ya. Jadi di sana kan sebenarnya untuk taman ini hampir dengan laut. Ya. Jadi untuk Jack and Amy pun mereka ada di Hitachi Seaside Park, mereka pun sudah ada udara dari laut ya. Jadi sejuk sekali. Cuacanya segitu, cantik sekali di sini. Enggak pernah ke Hitachi Seaside Park. Belum lagi. Berarti nanti begitu udah bisa langsung coba ya. Mungkin bukan untuk tahun ini ya. Ya, udah lepas. Di bulan Mei tahun 2023 semoga kalau sudah. Iya. Jadi di sana pun ada ice cream. Jadi di ice creamnya pun ikut tema Nemophila. Jadi di sana orang katanya apa dia punya perasaannya ya. Aku lupa harganya dia punya perasaannya. Tapi Jack and Amy es krimnya dari Nemophila itu sendiri berarti memang bukan, rasanya lain. Cuma warnanya seperti itu. Tapi Jack and Amy kata kalau ke Hitachi Seaside Park ice creamnya perlu makan, perlu dicoba. Wah, oke. Masuk di dalam daftar nih untuk nanti dicoba. Dan terlepas Hitachi Seaside Park, mereka berehat di kota Mito ya. Mitonya ada ibu kota Ibaraki dan di sana ada JR East Hotel ya. Jadi ini merekanya sebenarnya sponsor JR East. Jadi mereka duduk di Hotel Max sebab Hotel Max oleh JR East di sana. Jadi mereka ada di itu stasiun Mito ya, hampir dengan stasiun Mito. Itu adalah ibu kota untuk Ibaraki. Jadi kalau untuk siapa yang mau try delikasi ya di Mito delikasinya ada sesuatu namanya natto. Wah, itu yang bagian tengahnya itu ya, yang di dalamnya itu ya. Natto tuh yang di bagian tengah yang yang kali fermentasi itu kan? Ya seperti dia fermentasi soya bean. Ya. Mungkin ada orang kata baunya mungkin ada orang suka, ada orang tidak suka. Ya. Gitu. Biasanya tergantung orangnya lagi ya. Biasanya suka, ada yang suka banget, ada yang nggak suka. Kalau nggak suka benar-benar nggak suka biasanya. Kalau untuk itu mukanya kelihatannya. Amy sebenarnya bisa makan natto, tapi untuk Jack nggak biasa dengan harga. Natto tergantung orang sih ya. Kalau ada yang suka pasti suka banget ya. Ya, sebab mungkinnya bukan rasanya bukan lebih ke baunya mungkin ya. Baunya mungkin kuat. Ya. Dan di Mitonya kalau orang kata kalau itu perlu natto ya, ada natto yang asli. Di Mito ada natto yang asli. Jadi natto dia ada dalam daun ya dalam sini. Orang kata kalau yang nak mau yang natto yang asli perlu bila dia ada di Mito ya, perlu beli jenis-jenis itu, nattonya ada di dalam. Ada orang kata untuk orang Indonesia atau orang Malaysia kalau
pertama kali nampak gitu kita kata macam ketupat ya whisky itu. Oh, iya, benar. Sebab orang kata kalau ikut whisky ini dia punya bau dia lebih kuat. Lebih kuat lagi ya. Oh, ini berarti benar-benar natto asli, natto fresh banget dari ini. Nah, ini katanya yang natto yang asli, sebab orang katanya yang natto yang selalunya beli di supermarketnya itu semua yang instan. Ini yang asli. Langsung dimakan dari baunya kuat ya. Baunya kuat. Untuk orang Jepang ya, sebenarnya orang Jepang pun enggak biasa dengan bau itu natto ya sebenarnya. Iya. Jadi itu untuk hari kedua. Nazrul pernah makan natto? Natto sebenarnya saya udah pertama kali sekali saja. Sebab bila saya pertama kali makan, teksturnya macam mana kata ya, macam berlekit ya sebenarnya. Tapi ya dia punya rasanya bukan baunya ya, baunya mungkin berlainan, tapi rasanya hampir sikit dengan tempe. Seperti tempe. Iya. But maybe fermentasinya ada, teksturnya begitu. Jadi rasanya mungkin ada nostalgia sikit untuk saya. Saya belum pernah, nanti mungkin saya mau coba, tapi saya mungkin sambil tutup hidung kali ya, supaya nggak cium baunya kali ya. Kalau mau try, pertama kali try yang dalam package dulu, jangan try yang aslinya. Aslinya baunya lebih kencang ya berarti baunya ya. Try dulu yang biasanya dulu. Itu jadi saya akan jelaskan. Saya coba cek. Ya. Jadi di Hitachi Seaside Park yang bunga yang highlightnya namanya Nemophila. Dan untuk ini period mekarnya selalu pertengahan April hingga awal Mei ya. Jadi sama dengan Shiba Sakura. Tapi ini pun bertanggung dengan cuacanya ya. Jadi mungkin setiap tahun bervariasi. Tapi selalunya dia sama dengan Shiba Sakura, dia dari pertengahan April ke awal Mei. Dan untuk bunganya pun kecil ya. Jadi dalam 2 cm saja, dan dia selalu di dekat dengan tanah. Dekat. Dan untuk Hitachi Seaside Park ya, alamatnya ada di Prefecture Ibaraki. Dan selanjutnya kalau dari Tokyo bisa ke Hitachi Seaside Park, cara naik kereta api 1,5 jam ya. Kemudian dari itu naik bis 15 minit. Dan untuk stasiunnya dari Tokyo bisa turun di stasiun Katsuta. Jadi stasiun Katsuta. Jadi dari Tokyo atau stasiun Ueno ya, ada 2 stasiun itu, bisa ke stasiun Katsuta, lalu Limited Express Tokiwa Hitachi. Tokiwa Hitachi. Ya. Jadi di kawasan dari Tokyo timur atau Ueno, terus tadi naik si Limited tadi sampai Katsuta Station naik bis kali ya berarti ya. Ya, itu saja, senang saja. Gampang banget. Jadi ada lagi satu quiz. Ini quiz untuk hari ketiga ya, hari terakhir untuk Jack and Amy. Jack and Amy akan pergi ke Ashikaga ya. Di Ashikaga ada satu bunga yang khas. Bunganya nama Wisteria. Kalau Wisteria tuh dalam bahasa Jepang namanya apa? A. Fuji, B. Suisen, C. Ajisai atau D. Tsutsuji. Ini sebenarnya saya dahulu pun nggak tahu. Soalnya untuk bunga Wisteria nggak biasa ya, nggak selalu dengan Wisteria. Ya, Wisteria itu lumayan unik ya, soalnya nggak banyak juga bisa kita lihat sebagai pemandangan. Kalau Sakura semuanya orang tahu. Kalau Shiba Sakura soalnya orang tahu lihat gambar. Mungkin untuk Hitachi Seaside Park tempatnya pun terkenal. Tapi Wisteria tuh mungkin ada orang tahu, ada orang nggak tahu gitu. Jadi bagaimana? Untuk bahasa Jepang Wisteria itu apa? Ya, kalau ini saya kebetulan udah tahu nih, karena saya juga udah pernah dengar nama bahasa Jepang. Tapi kira-kira Minasang pada tahu nggak nih? Ada, Minasang ada bagi jawaban. Coba. Ada yang jawab nih. Isamano jawab Fuji. Terus Fauzia Fitri jawabnya Ajisai, yang C ya. Ajisai. Terus ada lagi Nopi Fajar Prasetyo juga sama, jawabnya C, Ajisai. Jadi ada 2 yang jawabnya Ajisai, ada 1 jawabnya Fuji. Bisa dia mau jawab nggak nih? Ya? Iya. Jadi mau tahu jawabannya? Iya deh, saya juga mau tahu nih. Ya. Sebenarnya jawabannya A, Fuji. Soalnya ada orang jawaban itu Ajisai ya. Iya. Ajisai itu ada lain jenis bunga ya.
bunga untuk bulan Jun sebenarnya. Bunganya hydrangeas. Hydrangea, ya. Mungkin ada orang tahu Ya. sebenarnya bunga hydrangeas ni ada orang gambarkan untuk bulan Jun ya, sebab bulan Junnya selalunya selalu hujan. Bulan Ya. sekarang sebenarnya selalunya hujan. Jadi selalunya kalau untuk musim yang hujan selalunya ajisai. Ajisai itu hydrangeas sebenarnya. Untuk wisteria itu Fuji ya. Ini saya Fuji ingat sebenarnya. soalnya namanya unik karena sama nama Fuji Sang kayak nama Fuji. Jadi saya selalu ingat wisteria itu. Sebenarnya saya pun nggak tahu ya wisteria nama Jepangnya Fuji. Sebab soalnya orang gambarkan Fuji, orang gambarkan Shiba Sakura, bukan wisteria. Ya. Tapi namanya Fuji. Namanya sebenarnya. Fuji. Berikutnya. Jadi hari yang terakhir untuk Jack and Amy ya. Jadi untuk hari ketiga mereka ke Ashikaga Flower Park. Oke, kita lihat lagi nih Ashikaga Flower Park kayak apa. Jadi Jack and Amy dari stasiun Mito ke Ashikaga Flower Park. Ya. Jadi mereka menggunakan JR Tokyo White Pass, naik kereta lagi ke Oyama. Jadi dari Oyama mereka tukar ke jalur Ryomo. Dari jalur Ryomo mereka ke area Ashikaga. Jadi di sana ada stasiun khasnya ya, Ashikaga Flower Park. Stasiun Ashikaga Flower Park. Langsung ke stasiun Ashikaga Flower Park. Sebab stasiunnya terus hadap ke Ashikaga Flower Park di sini ya. Jadi keluar aja di entrance-nya udah ada. Jadi bunganya begini. Bunganya bukan bunga biasanya. So orang gambarkan bunganya macam bunga rose atau bunga sakura, boleh nampak bunganya. Tapi bunganya untuk yang Fuji ini lain ya. Bunganya turun, bergantung. Jadi bukan mekar seperti tapi justru turun ke bawah gitu ya dari rantingnya ya. Jadi sebenarnya bunganya nanti mereka ada ke flower parknya. Nanti di flower parknya ada bumbung, jadi bunganya gantung dari bumbung. Tapi sebelum ke sana pun mereka ada nampak bunga-bunga lain. Sebab untuk bulan Mei sama bulan Jun ya, orang galarkan flower season sebenarnya. Banyak bunga lain. Orang selalu gambarkan bunga sakura aja, tapi bukan bunga sakura saja. Bunga wisteria pun ada di sini. Jadi bentuknya begini ya, dia bergantung. Lucu banget. Cuacanya pun bagus. Malamnya cuacanya mendung, kali ini cuacanya terang lagi. Cerah lagi. Jadi di sana Ashikaga Flower Park pun ada bunga-bunga lain begini. Ini bukan Shiba Sakura ya. Ini beda ya. Lain. Cuma lihatnya hampir dengan Shiba Sakura, mirip lain aja. Dan soalnya orang gambarkan Ashikaga Flower Park begini bentuknya. Nanti ada bumbung, nanti mereka bisa jalan bawah wisteria ya, bunga di sini. Kemudian ada orang pun bisa pernah nampak ya gambar itu wisteria untuk Ashikaga Flower Park, tapi waktu malam. Nanti waktu malam lampu solonya semua ada, nanti ada stage lighting. Lebih nampak. Akan jadi kelihatan lebih cantik lagi tuh ya, maksudnya dicampur sama lampu ya. Penglihatan dia lebih berlainan daripada lihat dalam musim siang ya. Tadi ni siang pun bisa cantik sekali di sini. Sebab bunganya berlainan. Untuk Jack and Amy, mereka pertama kali nampak, dia kata bunganya berlainan ya, bukan bunga yang lain. Maksudnya bunga lain tu boleh bisa nampak bunganya, tapi ini dia semuanya bergantung. Menggantung semua. Itu jadi yang itu buat menyangga wisterianya ya sebenarnya. Jadi dia bergantung di situ. Jadi bisa nampak bila jalan di bawahnya. Jadi bunganya begini. Jadi bunganya kecil, bunganya halus ya. Dan bunganya ada orang kata kalau bunganya nampak dari jauh macam buah anggur. Ada orang kata begitu. Ada orang kata kalau berbanding dengan pokok, ada satu jenis pokok namanya weeping willow. Ada orang kata macam weeping willow gitu. Jadi bentuknya gitu. Ya, bisa kebayang sih mirip-mirip. Sebab dia punya daunnya ke bawah gitu. Ya.
Kemudian di kawasan Ashikaga Flower Park pun ada bunga-bunga lain, ada itu gambarnya. Kalau Oh, itu kalau pakai malam, lighting ya. ada lighting di sini. Jadi bisa nampak ya, untuk wisteria ni kalau untuk nak nampak lighting di sini selalunya musimnya dari pertengahan April sampai penghabisan April. Jadi untuk Jack and Amy kalau ikut schedule-nya bisa nampak untuk waktu malam ya. Cuma untuk waktu siang aja bisa nampak Ashikaga Flower Park. Tapi siang pun tetap kelihatan cantik ya, tetap kelihatan keren cantik sekali. Dan Wow. cuacanya pun bagus. Jadi Bagus banget. kalau hujan mungkin mendung nggak gitu cantik. Tapi cuacanya baik. Bagus banget. Jadi Ashikaga Flower Park ni pun ada bunga-bunga lain ya. Dan untuk wisteria pun ada banyak jenis ya untuk Jenisnya lagi wisteria. ya. Tadi saya lihat warnanya juga ada yang ungu, ada yang putih juga ya. Jadi nggak cuma satu. Ada yang putih, ada yang warna purple. Bahasa Indonesia apa tuh untuk purple? Ungu ya. Ungu. Ungu ya. Jadi ungu pun ya ada. Jadi banyak jenis ya. Soalnya mungkin untuk orang Singapura ya, soalnya orang kata bunga yang tahu orchid satu jenis, rose satu jenis. Tapi untuk orang Jepang ya, orang Jepang tahu rose ada banyak jenis, bunga Fuji ada banyak jenis. Kalau untuk Shiba Sakura ada banyak jenis. Jadi banyak jenis ya. Ya ini ada satu cara, ini ungu yang gelap tadi, ungu yang tua. Yang warnanya tua ya. Jadi di sini pun kalau untuk orang yang suka bunga boleh jalan di sini. Satu hari bisa jalan di taman ni, seluruh taman ini. Ini bunga lain. Bunga lain pun ada. Kalau ikut cuacanya, misalnya paling best untuk taman ini dalam bulan sama dengan bunga-bunga lain ya, dalam bulan April ke Mei. Dan di sini ada kafe. Ada kafenya. Kafenya pun ikut tema ya. Jadi kalau untuk temanya ikut Fuji, jadi mereka ada di sini. Dan mereka pun ada perasaannya pun berlainan di sini. Apa perasaannya? Perasaannya nggak ingat ya perasaannya. Tapi ada perasa ada bunga, lupa. Ada rasa-rasa flowery-nya ya berarti pas lagi. Ya ada. Dia ikut temanya di sana. Ya. Jadi di sini untuk Jack and Amy mungkin untuk dorang mereka ada di Ashikaga Flower Park setengah hari ya di sana. Setengah hari. Ya. Mungkin sebenarnya mereka pun mau sampai ke malam sebab mau perlihatan yang malam, tapi nggak ada masa, nggak ada waktu. Waktunya nggak cukup ya. Ya sebab mereka harus balik ke prefektur Niigata sebab mereka duduk di Niigata. Oh iya ya, mereka harus kembali lagi ke hari. Jauh ya, sebab mereka mau dari Ashikaga ke Tokyo, dari Tokyo lagi baru Tokyo ke atas lagi ke Niigata. Jadi di sana pun ada souvenir di sana. Ini itu untuk Lucky Charm yang ada di sana. Semuanya tema wisteria di sana. Cuma tema Fuji di sana. Souvenir shopnya pun ya seru-seru ya, yang menarik buat dibawa pulang. Soalnya kalau ikut konsep ada di sana, dong kata kalau nampak souvenir ini selalunya geram, soalnya nampak beli semua. Bunganya di sini pun ada ya. Kalau nggak salah di sana pun ada bunga lavender pun ada di sana ya. Lavender juga. Belum, masih siang lagi lavender, soalnya bulan Julai. Bulan Juli. Soalnya bulan Juli bunga lavender. Ini ada Totoro juga sama Nekobashi ya. Untuk sesiapa yang suka studio Ghibli di sana pun ada. Ada juga ya. Seru pasti. Jadi itu ya untuk Ashikaga Flower Park Station di sini. Jadi soalnya untuk di sini berikut nanti saya akan jelaskan sedikit. Ya. Jadi di sini bunga yang pertama kali namanya wisteria atau bahasa Jepang tuh bunga Fuji. Sebenarnya untuk period mekarnya ya, dia ada tanggung dengan jenisnya. Kalau untuk wisteria ungu pucat, dia soalnya pertengahan hingga akhir April. Untuk yang ungu yang tua, soalnya lewat sikit dari akhir April ke awal Mei.
Kemudian bisa nampak ya ada yang jenisnya putih pun awal ke pertengahan Mei, jadi mungkin lewat sikit. Dan ada yang kuning ya, kuning yang mungkin tak selalu Baru nampak. akhir Mei tapi ya. Itu yang mungkin terakhir sekali. Jadi itu Terakhir. dari pertengahan ke akhir Mei. Oke. Yang tadi di video tuh berarti yang dua, yang ungu tua sama putih berarti ya, yang kelihatan sama Sebab Jack sama Amy ya? Untuk yang kuning masih siang ya Masih untuk belum, mereka. masih terlalu cepat sepertinya ya pada saat itu. Jadi mereka nggak bisa nampak yang warna kuning. Sebab kuningnya mungkin lewat sikit. Sebenarnya yang paling biasa sekali yang pucat atau yang ungu tua. Yang ungu tua ya. Soalnya yang orang ingat tuh yang istilah yang ungu tua sebenarnya. Ya, biasanya yang ikonik biasanya selalu diingat sama orang yang warna ungu. Ya, gambar yang di tengah itu yang ungu yang selalu orang gambarkan. Iya, betul. Dan kemudian di sana mereka ke Ashikaga Flower Park ya. Jadi Ashikaga Flower Park dia ada di prefecture Toshigi ya. Jadi Toshigi dia hampir dengan Tokyo. Tapi berlainan sikit dari sebelumnya. Sebelumnya prefecture Ibaraki, jadi kan dia mungkin ke atas sikit. Jadi di prefecture Toshigi di sini cara menuju ke sana, kalau dari Tokyo bisa naik kereta api selama 1,5 jam ke stasiun Oyama. Jadi dari Oyama pindah ke jalur Ryomo ke stasiun Ashikaga Flower Park. Ini juga simple ya, gampang ya sebenarnya. Kalau lagi satu cara pun bisa naik ya, itu Shinkansen Tohoku Shinkansen ke stasiun Oyama. Dari situ pindah ke jalur Ryomo. Jadi yang paling mustahak sekali ya, itu jalur Ryomo. Jadi jalur Ryomo ke Ashikaga Flower Park. Iya. Itu yang penting. Jadi pokoknya jangan lupa ganti jalur ke jalur Ryomo untuk naik yang ke stasiun si Ashikaga Flower Park tadi ya. Jadi ini ada satu poll ya. Jadi dari tiga-tiga ini semua, Shibazakura, Nemophila, dan Wisteria, bunga apa yang ingin kamu lihat? A, B, C, semua, atau masih mau ingin Sakura saja? Bagaimana? Kalau saya sebenarnya pengen D nih semua, tapi kalau harus pilih, saya lebih mungkin yang lagi tertarik banget, yang penasaran banget Shibazakura sama Nemophila. Soalnya sebab Sakura sih saya pengen banget. Sebab saya pun berasa begitu juga, sebab sebenarnya Shibazakura dan Nemophila karena Gentio ya, sebab misalnya saya nampak gambar dari Gentio, saya nampak Shibazakura, Nemophila, Shibazakura, Nemophila. Satu merah tua, satu yang merah muda di sana. Jadi warnanya berbanding ya, jadi mau pergi kedua. Wisteria pun saya mau pergi, tetapi kalau saya mau pilih mungkin A atau B. Wah, sama berarti kita. Tapi kalau semua orang yang bisa wisata lama ya, dari bulan April ke Mei semua, termasuk Sakura semua bisa dinikmati itu. Apalagi tadi bisa langsung dalam satu white pass, selama kalau 3 hari bisa dihabisin untuk ngabisin si 3 pemandangan yang tadi ada di video berarti ya. Jadi ada orang minasan apa katanya? Ada jawaban A, B, C? Ada dari Amano bilang D semua. Wah, dia juga pengen semuanya dilihat nih kayaknya. Jangan pilih. Terus ada juga nih semuanya. Yang nggak bisa pilih, jadi semuanya mau didatengin. Terus ada lagi Fauzia Fitri balik lagi bilang Nemophila karena katanya belum pernah ke Hitachi Seaside Park katanya. Iya, itu juga saya sebenarnya penasaran juga tuh di Hitachi Seaside Park. Gak cuma Nemophila doang, soalnya ada banyak bunga lain juga kan di sana sebenarnya. Itu saya juga penasaran tuh menikmati luasnya. Ini 3 saja ya sebenarnya. Kalau 3 dari sekian banyak ya sebenarnya ya. Ada lagi, cuma ini 3 bunga yang paling best sekali, dan 3 ini bisa lihat di hampir dengan Tokyo. Iya, jadi nggak susah untuk datengin tempat-tempat ini dari Tokyo sebenarnya. Sebab Tokyo di tengah, kemudian Shibazakura di prefecture Yamanashi di sebelah. Kemudian untuk Hitachi Seaside Park di Ibaraki pun sebelah. Kemudian Tochigi sebelah juga dia. Agak di atas. Jadi semua dekat dengan Tokyo. Betul. Jadi bisa jadi alternatif siapa ya, maksudnya kan kita yang udah pernah jalan-jalan sebelumnya ke Jepang pasti Tokyo udah lumayan apal lah. Jadi siapa tahu mau lihat yang lain, pemandangan
yang nggak cuma kota, nggak cuma sakura, tapi bahkan kalau misalnya kelewatan sakura di bulan Mei masih bisa nih datang ke tempat yang tadi 3 tempat. Masih bisa. Bunga-bunga yang nggak kalah cakepnya, yang nggak kalah cantiknya. Sebab ini dia punya seasonnya soalnya selepas musim semi, tapi sebelum musim panas. Jadi antara situ musim bunga sebenarnya. Betul. Oke. Kalau minasan masih mau tahu tentang bunga musim semi di sekitar Tokyo, ada artikelnya ya. Artikelnya dalam bahasa Indonesia, jadi bisa baca ya artikel ini. Judulnya setelah sakura bunga musim semi lainnya untuk dinikmati di dekat Tokyo. Jadi artikel ini ada di JR Times di sini. Kalau selepas webinar bisa baca ya di jrtimes.sg/IT Spring Flowers. QR code-nya ada di sini. Jadi bisa. Oke. Jadi bisa buat referensi lagi nih. Jadi kalau nggak cuma video, jadi kalau mau lihat ininya informasi-informasi tambahan tentang bunga-bunga yang ada di musim semi lebih detail lagi, bisa langsung cek di websitenya jrtimes.sg ini ya. Berikut. Oh, masih ada lagi yang soal bunga. Wow. Jadi untuk di sini ya, kalau mau bunga-bunga yang lain lagi ya, ada banyak lagi untuk info bunga musim semi lagi ya. 12 ada sebenarnya. Ada jadi 12 untuk sini bunga. Ada lagi satu artikel. Nama artikelnya Fantasi Bunga, 12 bunga berwarna-warni untuk dinikmati di musim semi. Namanya Floral Fantasy. Jadi antara satunya tadi ada sebut namanya itu Ajisai. Ajisai ada termasuk di dalam juga. Jadi di sini ada artikelnya, jadi bisa baca ya selepas webinar ini di jrtimes.sg/ID Floral Fantasy. Dalam bahasa Indonesia juga tentunya ya. Iya. Ini informatif. Kemudian Jack and Amy sebenarnya mereka dari Gala Yuzawa Snow Resort ya. Jadi mereka ada announcement, ada update dari mereka. Selalunya kalau untuk Gala Yuzawa orang gambarkan sebab namanya Snow Resort, orang selalu gambarkan saljunya, tapi bukan begitu ya. Mereka ada promosi di sana. Jadi ada keseruan di luar musim dingin bahkan ya sebenarnya di sana ya. Iya. Jadi sebenarnya orang gambarkan begini ya. Orang gambarkan Gala Yuzawa sebagai snow resort. Jadi snow resort, orang gambarkan ski, orang gambarkan snowboarding. Iya. Dan sebenarnya ski dengan snowboard ya, orang selalu gambarkan mungkin bulan Januari, bulan Februari ya. Tetapi Gala Yuzawa di kawasan gunung. Jadi mungkin bertanggung dengan cuaca ya. Mungkin sampai akhir April pun bisa ski dengan snowboard. Jadi sampai bulan April itu masih bisa sebenarnya untuk masih bisa. Cuma orang tertanya kalau selepas musim ski ya, selepas skiing season atau snowboarding season, selepas winter katanya, snow resort ada apa di sana? Saya juga penasaran nih. Sebenarnya di sana pun ada lainnya ya, tapi selamanya orang gambarkan ski dengan snow resort, gambarnya image-nya. Betul. Ini sebenarnya orang-orang ini semua ya, sebenarnya mereka tinggal di kawasan dekat di sekitar Gala Yuzawa sebenarnya. Jadi ini mereka-nya hobi katanya. Jadi untuk dorang ada profesional pun ada termasuk, mungkin ada orang pun buat ini secara hobi sebenarnya. Seru banget. Udah pergi ke Gala Yuzawa? Belum ya. Saya belum pernah pas musim winter atau bahkan pada saat lagi salju turun. Jadi ini salah satu bucket list saya juga nih. Sebab untuk Gala Yuzawa tu sebenarnya popular ya dengan orang Tokyo. Sebab dari Tokyo aksesnya dekat ke Gala Yuzawa. Sebab dari Tokyo ada Shinkansen terus ke Gala Yuzawa. Gala Yuzawa ya. Jadi untuk musim non-winter katanya ya, image-nya begini. Selalunya kalau untuk musim panas bisa mountain cut di sana. Seru juga nih. Jadi musim panas pun ada banyak aktivitasnya juga ternyata. Ada aktivitas yang lain. Yang paling popular sekalinya itu mountain cut. Mountain cut saya pun nggak pernah ya.
naik mountain cart di Galerizawa. Tapi sebab di sana Galerizawa ada gunung ya, ada mountain slope-nya. Jadi mountain slope-nya bisa naik mountain cart ke bawah. Saya pun ada tertanya tau. Bila saya pertama kali nampak mountain cart di sini, saya tanya sama Jack and Amy. Untuk naik mountain cart tu perlu lesen tak? Mereka kata enggak perlu ya. Berarti siapa aja bisa ya, termasuk orang Indonesia ya kalau datang ke sana. Bisa. Enggak perlu lesen di sana. Tetapi sebelum naik mountain cart nanti ada demonstrasi. Ya. Nanti breaknya pun ada. Jadi enggak begitu bahaya. Breaknya ada. Jadi cara bawa keretanya mudah sebenarnya. Kelihatannya seru banget. Untuk aktivitas ini sebenarnya popular dengan keluarga. Iya, pasti kalau bawa keluarga nih jalan-jalan ke sini pasti seru banget. Anak-anak juga ya, maksud sama yang muda-muda tuh pasti suka banget main kayak gitu. Jadi untuk di sana mungkin untuk orang yang pertama kali naik mountain cart pun mungkin seram ya untuk mereka. Tapi hingga sekarang kalau ikut kata staff kata enggak berbahaya langsung. Dan panjangnya berapa ya? Mungkin dalam 2 kilometer ya panjang course-nya. 2 kilo. Wah, lumayan nih. Mungkin 2 kilometer. Jadi tracknya lumayan seru ya, lumayan panjang dan lumayan kayaknya menarik banget. Jadi breaknya pun ada di itu tadi lagi break. Jadi ini katanya kalau bahasa Inggrisnya namanya obstacle course ya. Obstacle course. Kayaknya untuk di sini ada orang pun pernah tanya ya, untuk kanak-kanak bisa tak? Kanak-kanak pun bisa di sini. Bisa ya? Tapi ada helmetnya, ada buat perlindungannya juga. Perlindungannya pun ada. Jadi enggak begitu bahaya langsung. Iya. Dan untuk sini pun sebab ini slope-nya ke bawah, jadi speed-nya ya semula jadi. Ya. Jadi sebenarnya yang penting tahu gimana ngerem ya, gimana brake-nya ya sebenarnya. Tapi brake-nya ada. Ya. Seru. Dia pun mau naik. Ya, mau banget. Dia nggak pernah ya pergi ke Galerizawa untuk musim panas. Jadi lain kali musim panas ya. Jadi kalau nanti ada yang mau ke sana nggak usah khawatir kalau udah lewat musim salju. Jadi aktivitas di musim panas pun ada sebenarnya di Galerizawa ya. Yang di sana pun ada cable car ya. Soalnya orang cable car bila naik cable car untuk musim salju orang gambarkan semua halamannya semua putih. Tapi untuk musim panas sekelilingnya semua hijau sebenarnya. Ada orang kata kalau selepas musim semi tapi sebelum musim panas ada satu musim namanya Shinryoku. Shinryoku tu katakan musim daun ya. Daunnya baru keluar, daunnya paling hijau sekali. Tapi untuk ini sama part untuk musim panas. Jadi musim panas dia dari Juli ke Ogos. Juli ke Agustus dan hanya untuk Sabtu dan Minggu ya berarti ya, atau hari libur ya. Jadi untuk Saturday, Sunday dengan public holiday saja ya, untuk hari biasa ya. Oke. Nah ini namanya Gala Summer Park. Gala Summer Park. Berikutnya. Itu hanya satu update dari Galerizawa. Jadi sekarang ada update dari JR East ya. Jadi untuk JR East yang Jack and Amy pergi ke 3 tempat tu ya, mereka gunakan JR Tokyo White Pass. Tapi JR Tokyo White Pass ada update baru. Dahulunya JR Tokyo White Pass tu bentuknya secara macam birthday card ya. Itu card. Tapi bukan begitu lagi ya. Paling barunya sekarang tiket otomatis. Bentuknya beneran seperti tiket ya, jadi nggak kayak buku seperti dulu lagi ya berarti ya. Ya, jadi harganya masih sama 10.180 yen ya untuk orang dewasa. Depannya pun 3 hari berturut-turut sama. Tapi perjalanan pun tak terbatas di jalur JR East di area inilah. Tapi dengan tiket barunya jadi bisa gunakan gate otomatis. Jadi terus masuk di sana.
Dan untuk sini pun JR Tokyo White Pass pun juga mencakup beberapa jalur yang bukan JR JRX seperti sebenarnya. Future Railway. Bisa dengan Izu Kyuko untuk pergi ke di wilayah Izu di bawah di selatannya, sama Tobu Railway pun bisa menggunakan JR Tokyo White Pass. Jadi lumayan luas sebenarnya coveragenya yang bisa dipakai dengan si Tokyo White Pass ini. Dalam hingga ada terbatas ya, unlimited train ride untuk 3 hari. Selama 3 hari. Ya ini update-nya paling ya. Untuk ini pas ini bisa untuk semua pemilik paspor asing ya, untuk pas ini termasuk orang asing yang tinggal di Jepang. Jadi nggak cuma wisatawan yang untuk jalan-jalan doang, tapi semua orang asing yang ada di Jepang yang lagi tinggal atau kerja pun bisa pakai si White Pass ini. Sebab ikut dulu orang selalu gambarkan dia untuk orang wisatawan yang bukan di Jepang ya. Betul. Soalnya ada temporary visitor pass, tapi bukan begitulah ya. Jadi untuk orang asing yang tinggal di Jepang ya, sebab orang asing yang tinggal dan bekerja di Jepang, mereka bukan datang sebagai temporary visitor pass, mereka ada visa. Jadi mereka pun bisa menggunakan JR Tokyo White Pass. Jadi selama kita orang asing, kita bisa beli si Tokyo White Pass ini intinya. Salah satu idenya mungkin ada keluarganya dari Indonesia, betul. bekerja di Jepang, jadi mereka pun bisa wisata bersama di Jepang. Bareng-bareng, jadi sama-sama bisa pakai si Tokyo White Pass ini. Betul. Itu bagus. Dan seperti tadi dulu pun bisa menggunakan gerbang tiket otomatis ya dengan pas ini, pas baru. Dan untuk pas ini pun bisa beli dan buat reservasi kursi ya di mesin penjual otomatis, di vending machine pun bisa sekarang. Berikut. Bisa. Oke, lanjut ya. Oke, sorry, tadi mungkin agak sedikit ada gangguan koneksi. Oke, tadi sampai yang soal gerbang tiket otomatis ya. Oke, tunggu sebentar. Maaf ya semua. Oke, sebentar ya, sambil kita ngobrol aja mungkin ini sambil. Nah, ini udah muncul lagi. Oke. Maaf ya semua. Oke, maaf ya semuanya minasang ya, sorry ada sedikit gangguan teknis. Kita bisa lanjutkan lagi sekarang ya. Oke. Tadi terakhir kayaknya Nazrul bicara soal gerbang tiket otomatis ya. Jadi kita pakai sekarang ada gerbang tiket otomatis, automatic ticket gate ya berarti ya. Lalu untuk reservasi kursi juga nanti bisa pakai si vending machine atau si mesin penjual otomatis. Oke. Berikutnya ada apa lagi? Oke, jadi mereka ada sistem reservasi untuk kereta baru ya. Jadi untuk baru ini bisa beli repas secara online. Jadi pergi ke internet beli saja, bisa ya sekarang. Misalnya untuk beli secara online bisa gunakan kartu kredit. Kemudian di sistem di sini pun ada bahasa yang ada 9 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Jadi selepas beli bisa pilih kursi saat melakukan reservasi kursi lanjutan di sana. Nanti ada gambarnya, jadi ada seat map. Jadi dari seat map pun bisa pilih kursi dari sana. Kemudian bila sampai ke Jepang, bisa kumpulkan tiket kereta api dengan tiket reservasi kursinya bersama yang dipasang secara online dari mesin penjual otomatis. Tapi bukan semua mesin ya. Untuk mesin yang khas yang ada logo khusus saja. Oke, yang spesifik, yang memang ada logonya saja yang bisa menggunakan sistem ini berarti ya. Udah pakai. Ini bahasanya, yang bahasanya termasuk Indonesia ya. Bahasa Indonesia juga ada ya di antara 9 bahasa. Ada. Jadi untuk bisa gampang nih. Untuk nak kumpulkan tiket kereta api dengan tiket reservasinya ya, perlu ada vending machine ya, ada logonya di sini. Logo Rail Pass di sini. Sebab di sana ada paspor reader-nya. Baca paspor. Jadi dari situ saja bisa kumpulkan tiket. Oke. Benar-benar kelihatannya gampang banget sistemnya.
Dan sebenarnya bisa kumpulkan tiket reservasi kursus hingga 6 minit sebelum berangkat. Oh, lumayan bisa sampai 6 menit sebelum pun masih bisa. Ya, sebab sebelumnya untuk tiket reservasinya kalau ikut arahan dulunya mesti kumpulkan hari sebelum. Orang katakan hari sebelum. Tapi untuk sekarangnya ikut secara instan. Ya, betul. Jadi bila mau naik mungkin dalam 10 menit pun bisa kumpulkan tiket, dia terus berangkat ke kereta. Oke. Jadi kalau tiba-tiba mendadak harus berangkat, selama itu masih di atas 6 menit masih bisa buru-buru reservasi kursi ya. Ya. Berikut. Ini ada video untuk sistem reservasi kereta yang baru ya. Ini sekejap saja ada satu video di sini. Jadi bagi online bisa beli itu real pass. Jadi thank you for your order di sini. Jadi sudah sampai ke Jepang, ada dua cara untuk kumpulkan. Satu, kumpulkan dari mesin tiket otomatis atau ke tiket office-nya di sana. Jadi untuk sebelah mesin yang sebelah kanan, mesin tiket vending machine harus ada pembaca pasport. Jadi dengan tiket ni sekarang kita gunakan tiket otomatis ya. Jadi untuk nak gunakan itu vending machine di sana bisa tukar bahasanya. Jadi dengan dua tiket, gunakan tiket situ. Nanti kalau mau buat reservasi kursi, caranya semua ada di sini. Soalannya ada saya. Kamu mau berangkat dari mana ke mana? Nak mau berangkat waktu pukul berapa? Nanti dia ada bagi kereta sini ada berangkat dalam jam ini, kereta ini ada berangkat dalam jam ini. Jadi pilih dari sini. Kursinya bagaimana? Kursinya bisa pilih dari seat mat ni ada di sini. Kemudian semua dah beres. Jadi bisa kumpulkan tiketnya di sini. Oh, itu tiketnya ya. Jadi di tiketnya ada tulis ini keretanya kereta nombor berapa, seatnya berapa, seatnya yang diikat atau di aisle, semua ada tulisan. Oke. Ini nanti saya harus hafalin nih videonya biar nanti saya belajar dulu, nanti pas nyampe sana langsung bisa proses reservasinya gampang pas gitu. Semuanya ada step by step. Semua caranya semua ada di sana. Tetapi kalau masih ada soalan lagi, bisa lihat, bacakan ini sistem reservasi kereta baru, ada berita dari JR ya. Sistem reservasi kereta baru oleh JR di sana. Bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia juga. Ya, dia ada jrtimes.sg/id new reservation system JR East. QR code-nya pun ada. Oke, ini nanti juga akan saya baca-baca lagi biar tahu lebih jauh soal cara reservasinya kayak gimana sekarang. Kalau mau lihat artikel-artikel lain ya, ada itu websitenya sendiri di jrtimes.sg/web. Di sana ada artikel banyak lagi. Saya pun ada yang tulis di sini. Artikelnya kayaknya seru-seru. Contohnya itu temukan jalur kereta yang paling indah di Jepang, atau berita-berita yang lain, atau mau tahu lebih tentang Sakura, semua artikelnya ada di sini. Jadi ada termasuk artikel tentang perjalanan kereta, ada rencana perjalanan, ada inspirasi di sini. Jadi bisa lihat di sini selepas webinar. Oke. Nanti saya juga bakal cek nih. Jadi kalau nanti ada dari minasang penasaran tentang yang berhubungan dengan perjalanan kereta api, terus nanti mau bikin rencana mau kemana-mananya aja kayak tadi yang udah ada di video-video juga, bisa sambil cek website ini juga ya biar lebih tahu lebih banyak lagi referensi atau inspirasinya. Kemudian ada lagi satu situs web ya. Ini namanya jreast.travel di sini. Ini pun ada bahasa Indonesia ya. Jadi untuk sini ada informasi tentang perjalanan kereta di Jepang Timur. Jadi di sini kalau mau ke wilayah Tohoku atau wilayah Shinetsu, nanti ada bagi inspirasi lagi, informasi tentang perjalanan kereta lagi, atraksi ikut musiman kalau nak mau musim semi atau musim salju,
atraksinya pun ada yang berlainan. Kemudian ada rekomendasi acara lagi di sini. Jadi dan informasi tentang JRE Sparks semua ada di sini. Jadi nggak cuma seru tapi juga informatif ya, banyak yang informasi-informasi baru yang bisa berguna. Ini katakan one stop solution. Jadi di One situs stop web ini solution. semua ada informasi yang Anda perlu untuk berjalan di Jepang Timur. Siap, nanti kalian juga cek-cek lagi. Jadi karena itu udah akhir untuk Ya. webinar ini. Terima kasih semua. Terima telah kasih banyak. bergabung bersama kami. Seru banget videonya tadi. Oh, koneksinya. Dari 3 hari jalan-jalan plus informasi-informasi tentang galau. Oke, ya. Oke, Nazrul, terima kasih banyak hari ini udah ngasih informasi yang bermanfaat banget. Semoga jadi referensi dan inspirasi baru buat minasang yang ada di Indonesia supaya bisa nanti begitu udah bisa jalan-jalan ke Jepang, tambahan opsi baru. Terima kasih semua minasang. Semoga nanti lain kali kita bisa ketemu lagi dengan informasi atau dengan inspirasi baru lagi dari timnya Nazrul lagi ya. Terima kasih banyak Aktasan. Nanti jumpa lagi. Banyak, terima kasih semua minasang. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih.